Baik, selamat malam Ibu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang chapter 10, yaitu tentang leading teams. Boleh di next. Baik, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Kristy Putri, lalu ada saya sendiri Kelvin, lalu ada Winda, ada Stephanie Pratama, ada Feni dan juga Charlie Wijayanto. Boleh di next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang the value of the team. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan bahwa yang pertama-tama nih, kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu tim. Tim itu merupakan unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih, lalu mereka itu berinteraksi dan juga mereka itu lakukan koordinasi pekerjaan mereka biar dapat mencapai tujuan tertentu. Nah, mereka itu juga mempunyai tujuan yang sama biar yang mereka lakukan itu bisa saling bertanggung jawab. Nah, di sini juga tim itu tidak terlalu cocok untuk setiap situasi, tetapi banyak pekerjaan yang berorganisasi itu saling bergantung, yang di mana mereka itu saling bergantung pada individu yang lain dan juga dari departemen dalam suatu informasi dan juga sumber daya untuk menjelaskan apa saja yang mereka butuh selesaikan dari pekerjaan mereka. Nah, di sini itu ada beberapa benefit dari adanya tim. Yang pertama itu ada produktivitas, lalu yang kedua ada fleksibilitas, lalu yang ketiga ada kualitas, dan yang keempat ada kepuasan. Boleh next. Nah, seperti yang saya juga jelaskan sebelumnya, tim itu merupakan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan juga mengkoordinasikan pekerjaan pada mereka untuk mencapai tujuan bersama atau juga mereka itu saling berkomitmen dan juga menahan diri. Selain itu juga setiap orang itu memiliki konsep yang pekerjaan dalam tim agar mereka itu mengesampingkan ego dan juga keinginan dari setiap individu. Boleh next. Nah, yang selanjutnya saya itu akan menjelaskan tentang tipe-tipe dalam tim. Nah, di sini itu yang pertama ada functional teams. Functional teams itu merupakan sebuah bagian yang dari hierarki vertikal tradisional yang di mana jenis dalam tim ini itu terdiri dari beberapa supervisor dan bawahannya itu juga bersifat berantai atau komander formal. Nah, kadang-kadang juga tim ini itu mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dalam suatu departemen. Nah, di sini itu ada 3 bagiannya. Yang pertama grouping individuals by activity, yang kedua ada leader center, yang ketiga ada vertical of command team. Boleh next. Lalu selanjutnya ada cross departmental team. Nah, ini itu biasanya tuh terdiri dari beberapa anggota dan juga berbagai departemen dalam organisasi. Terus tim ini itu juga disebut sebagai lintas fungsi, di mana departemen ini biasanya digunakan biar proyek-proyek ini saling mempengaruhi beberapa departemen dan juga mereka itu harus mengharuskan banyak pandangan yang perlu dipertimbangkan. Nah, tim lintas ini juga saling memfasilitasi berbagai informasi dari melintasi batas-batas fungsional dan juga itu menghasilkan saran untuk mengordinasikan departemen yang diwakili atau dikembangkan dari ide atau solusi tentang masalah organisasi yang ada dan membantu mengembangkan praktik atau kebijakan baru. Nah, di sini itu juga terdapat 3 bagian dari cross department team. Yang pertama adalah coordinates across organization boundaries for change project. Yang kedua ada leader give up some power. Yang ketiga ada special purpose team, problem solving team. Boleh Dex? Nah, yang ketiga itu ada self direct team, di mana evolution to self direct teams ini dapat secara bertahap berkembang menjadi tim yang diarahkan sendiri. Mereka itu juga
terdiri dari beberapa karyawan dan juga pengawas yang minimum, serta berrotasi pekerjaan untuk menghasilkan seluruh produk dan juga layanan, atau juga setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari suatu produk atau layanan. Nah, di sini juga ada 3 bagiannya. Yang pertama Automos, Defines on Boundaries, yang kedua ada Member Center, yang ketiga ada Self-Managed Team. Boleh di-next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya menjelaskan in the lead Christopher Morningstar. Nah, Christopher itu pendiri Morningstar, pengolah tomat dengan 3 pabrik yang memproduksi produk untuk perusahaan seperti Heinz dan Campbell Soup Company. Percaya jika orang dapat mengelola kompleksitas hidup mereka sendiri tanpa bos. Tidak ada alasan mereka tidak dapat mengelola sendiri mereka sendiri di tempat kerja. Rover mendirikan Morningstar berdasarkan kerja tim yang diarahkan sendiri, di mana tidak ada yang memiliki bos dan tim karyawan yang menegosiasikan tanggung jawab satu sama lain. Namun, ketika perusahaan tumbuh dari 24 kolega asli, sebagaimana karyawan dipanggil, menjadi sekitar 400, masalah terjadi. Beberapa orang mengalami kesulitan bekerja di lingkungan tanpa bos dan tanpa hierarki. Menangani konflik yang tak terhindarkan yang muncul di tempat kerja manapun adalah tantangan yang khusus. Dengan demikian, Rover menciptakan Institut Manajemen Diri, Bintang Kejora, untuk memberikan pelatihan bagi orang-orang dalam prinsip-prinsip dan sistem manajemen diri. Boleh di next? Oke, setiap kolega sekarang menjalani pelatihan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 15 orang untuk belajar bagaimana bekerja secara efektif sebagai bagian dari tim. Bagaimana menangani tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh manajer, bagaimana menyeimbangkan kebebasan dan akuntabilitas, bagaimana memahami dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan bagaimana mengelola konflik. Jadi kesimpulannya itu Rover mendirikan Morningstar berdasarkan kerja tim yang diarahkan sendiri, di mana tidak ada yang memiliki bos atau tim karyawan yang menegosiasikan tanggung jawab satu sama lain. Namun ketika perusahaan tumbuh dari 24 kolega menjadi sekitar 400, itu masalah terjadi. Beberapa orang mengalami kesulitan bekerja di lingkungan tanpa bos dan tanpa hierarki. Menangani konflik yang tak terhindarkan yang muncul di tempat kerja manapun adalah tantangan khusus. Dengan demikian, Rover menciptakan Institut Manajemen Diri, Bintang Kejora, untuk memberikan pelatihan bagi orang-orang dalam prinsip-prinsip dan sistem manajemen diri. Bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the dilemma for team members. Nah, para pemimpin akan lebih efektif jika mereka itu memahami 3 alasan dasar dari dilema orang. Yang pertama itu ada we have to give up our independence. Nah, di sini ketika orang menjadi bagian dari sebuah kesuksesan, mereka tergantung pada kesuksesan tim. Oleh karena itu, mereka itu tergantung pada seberapa baik kinerja orang lain, bukan hanya pada inisiatif dan tindakan individu mereka sendiri. Selain itu, sementara kebanyakan orang merasa nyaman nih dengan ide berkorban untuk mencapai kesuksesan individu mereka sendiri. Kerja tim menuntut mereka untuk berkorban demi kesuksesan kelompok. Idenya adalah bahwa setiap orang harus mengutamakan tim, meskipun terkadang itu merugikan individu. Lalu yang kedua itu ada we have to put up with free riders. Nah, di sini tim itu kadang-kadang membuat perbedaan nih di antara orang-orang berdasarkan etnik. Free riders itu merujuk pada anggota tim yang mendapatkan manfaat dari tim tetapi tidak berpartisipasi aktif dan juga tidak berkontribusi dalam kinerja atau kerja tim. Contoh mungkin teman-teman itu pernah mengalami kejadian ini, maksudnya seperti di mana salah satu anggotanya itu tidak berusaha keras nih dalam pekerjaan kuliah, namun
mendapatkan manfaat dari kerja keras anggota lainnya ketika nilai itu diberikan. Lalu yang ketiga, teams are sometimes dysfunctional. Di sini tuh ada beberapa perusahaan mendapatkan keberhasilan yang baik dengan tim, tetapi ada juga nih kayak bagaimana tim itu mengalami kegagalan fatal. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar 10.2 itu di mana mencantumkan 5 disfungsi yang umum terjadi nih dalam tim. Yang pertama itu ada lack of trust atau kurangnya kepercayaan. Nah, di sini orang tidak merasa aman nih untuk mengungkapkan kesalahan, berbagi kekhawatiran, atau mengekspresikan ide. Nah, jadi maksudnya adalah orang dengan kepercayaan diri yang rendah itu cenderung merasa tidak mampu, tidak berharga, dan tidak kompeten. Mereka itu seringkali memiliki penilaian yang negatif terhadap diri mereka sendiri dan khawatir akan apa nih yang memikirkan orang lain tentang mereka. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan mereka merasa tidak aman untuk mengungkapkan kesalahan, berbagi kekhawatiran, dan atau mengekspresikan ide. Jadi ada contohnya itu seperti contohnya kayak seorang karyawan dengan kepercayaan diri yang rendah itu mungkin tidak mau nih mengakui kesalahannya atau kesalahan-kesalahannya kepada atasannya karena mereka ini takut akan dikritik atau dihukum seperti itu. Lalu ada fear of conflict atau takut akan konflik. Orang mengikuti orang lain demi keharmonisan, tidak mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Jadi maksudnya adalah orang yang takut akan konflik itu cenderung menghindari situasi nih yang berpotensi menimbulkan kemunduran. Mereka seringkali lebih suka mengikuti orang lain daripada mengungkapkan pendapat yang berbeda. Karena mereka itu takut akan penolakan, ya, akan penolakan. Contohnya itu kayak seperti seorang karyawan yang takut akan konflik, mungkin tidak mau nih menyuarakan pendapat mereka di dalam rapat, karena mereka juga takut nih akan dikritik atau dimarahi oleh atasan seperti itu. Lalu ada lack of commitment atau kurangnya komitmen. Nah, di sini orang tidak dapat benar-benar berkomitmen pada keputusan karena mereka belum menyumbangkan pendapat dan ide yang sebenarnya. Jadi maksudnya adalah orang yang tidak memiliki komitmen cenderung tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mungkin tidak memberikan pendapat atau ide mereka, atau mereka ini mungkin hanya setuju nih dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Contohnya itu kayak seorang karyawan yang tidak memiliki komitmen mungkin tidak memberikan pendapatnya di dalam rapat karena mereka merasa bahwa pendapat mereka itu tidak penting, seperti itu. Lalu ada menghindari pertanggungjawaban. Di sini orang tidak menerima tanggung jawab atas hasil, terlibat dalam saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan. Jadi maksudnya adalah orang yang menghindari pertanggungjawaban cenderung tidak mau mengakui kesalahan atau kegagalan mereka. Mereka mungkin menyalahkan orang lain, situasi, atau faktor di luar kendali mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak belajar dari kesalahan mereka dan tidak tumbuh sebagai individu. Contohnya kayak seorang karyawan yang menghindari tanggung jawab mungkin tidak mau mengakui kesalahan kepada atasannya karena mereka ini takut akan dikritik atau dihukum. Jadi mereka itu malah mungkin menyalahkan rekan kerja atau situasi mereka seperti itu. Lalu yang terakhir adanya kurangnya perhatian terhadap hasil. Anggota menempatkan ambisi pribadi atau kebutuhan departemen di atas hasil kolektif. Jadi maksudnya adalah kurangnya perhatian terhadap hasil adalah ketika anggota suatu kelompok atau tim lebih mementingkan ambisi pribadi atau kebutuhan departemen mereka daripada hasil kolektif. Hal ini dapat menyebabkan mereka itu tidak bekerja sama dengan baik dengan orang lain, tidak berkomunikasi secara efektif, dan juga tidak fokus pada tujuan bersama, seperti itu. Bisa di-next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai leading team to high performance. Nah, untuk memimpin tim manapun untuk menuju, kinerja yang tinggi, para pemimpin itu menggabungkan elemen-elemen berikut nih yang ada 5. Oke, yang pertama itu
accomplishing purpose, clear objective, and explicit metrics. Tujuan yang menarik, tujuan yang jelas, dan metrik yang eksplisit. Nah, untuk berhasil, anggota tim itu harus tahu nih apa yang diharapkan dari mereka dan berkomitmen untuk mencapainya. Tim yang bekinerja tinggi memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, serta serangkaian tujuan yang terdefinisi dengan baik, memungkinkan orang-orang untuk berkumpul bersama dalam suatu usaha bersama. Anggota tim juga membutuhkan metrik yang jelas, sehingga mereka ini tahu nih, seberapa baik sih kemajuan mereka dalam, mencapai tujuan. Lalu yang kedua, ada, diversity of skills and ambiguous roles, atau keragaman keterampilan dan peran yang jelas. Tim yang efektif berisi campuran berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan semua komponen proyek tim. Selain itu, keragaman dalam hal ras, jenis kelamin, latar belakang etnis atau budaya, dan dimensi lain dapat berkontribusi pada inovasi yang lebih besar dan pengambil keputusan yang lebih baik, karena tim dapat menarik dari perspektif yang lebih luas. Lalu yang ketiga, ada streamline team size, atau ukuran tim yang efisien. Di sini meskipun sebagian besar peneliti setuju bahwa tidak ada ukuran tim yang optimal. Tim berfungsi paling baik ketika mereka berisi cukup anggota untuk melakukan pekerjaannya. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tim kecil seperti 6 atau kurang berkinerja lebih baik nih daripada yang lebih besar. Anggota dalam tim yang lebih kecil biasanya itu mengajukan lebih banyak pertanyaan, pertukaran lebih banyak pendapat, dan menunjukkan perilaku yang lebih kooperatif. Lalu yang keempat, ada decision authority over how to achieve goals, atau otoritas keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Meskipun tim membutuhkan tujuan yang jelas yang dijabarkan oleh para pemimpin, tim itu sendiri harus memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pemimpin yang baik berbagi kekuasaan, informasi, dan tanggung jawab, dan bekerja untuk membangun konsensus daripada mengeluarkan perintah. Lalu yang terakhir itu ada support and coaching, atau dukungan dan pembinaan. Efektivitas, produktivitas, dan pembelajaran tim itu diperkuat ketika pemimpin tim itu memberikan dukungan kepada anggota tim, memperkuat identitas dan makna tim, bekerja untuk mempertahankan hubungan interpersonal yang saling percaya dan kekompakan kelompok, dan menawarkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan diri anggota. Pelatihan berkala yang mengajarkan keterampilan seperti komunikasi, membangun hubungan, mengembangkan norma-norma produktif, dan menyelesaikan konflik dapat berdampak signifikan nih pada kolaborasi dan kinerja tim. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tim processes. Proses tim ini mengacu pada dinamika yang terus berubah seiring berjalannya waktu dan juga dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Nah, dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai tahapan perkembangan tim, kekompakan tim, serta norma tim. Yang pertama itu ada how teams develop. Eee, penelitian in ada penelitian menunjukkan bahwa tim berkembang dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada forming. Tahap ini merupakan tahap pembentukan, eee, sama dengan tahap perkenalan dan mengetahui satu sama lain. Para anggota tim di sini saling mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima oleh anggota tim lainnya. Lalu anggota tim juga mengeksplor pertemanan dan juga menentukan orientasi dari tugas yang ada. Sangatlah penting bagi pemimpin dalam tahap ini untuk membuat semua anggota tim merasa nyaman dan merasa seperti bagian dari tim tersebut. Lalu yang kedua ada storming. Dalam tahap ini, kepribadian setiap individu mulai terlihat lebih jelas. Para anggota mulai menjadi lebih tegas dalam mengklarifikasi peran mereka. Tahapan ini ditandai dengan munculnya konflik dan perbedaan pendapat. Anggota tim itu bisa saja mempunyai pendapat yang berbeda mengenai tujuan dari tim tersebut. Pada peran pemimpin dalam tahapan ini adalah untuk mendorong partisipasi dari setiap anggota tim untuk saling membantu mencari visi yang serupa. Lalu yang ketiga ada norming. Dalam tahap ini konflik mulai selesai dan mulai terdapat persatuan serta harmoni tim. Peran anggota tim sudah mulai jelas dan terlihat jelas siapa pemimpin mereka.
Anggota tim mulai saling mengerti dan menerima satu sama lain. Perbedaan sudah mulai terselesaikan dan mulai muncul kekompakan tim. Lalu selanjutnya ada performing. Dalam tahap ini, fokus utamanya adalah untuk mencapai tujuan tim. Anggota tim mulai berkomitmen terhadap misi dari tim. Selain itu, para anggota tim juga mulai berinteraksi lebih sering, mengkoordinasikan tindakan mereka, dan mengatasi perbedaan pendapat secara dewasa. Dalam tahapan ini, pemimpin harus fokus dalam memfasilitasikan kinerja tugas yang tinggi dan membantu tim untuk mengatur diri mereka agar mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, tahap kelima, ada adjourning. Tahapan ini muncul ketika tim sudah mempunyai tugas yang sedikit dan akan dibubarkan. Dalam tahap ini, kinerja tugas bukanlah prioritas utama lagi dan biasanya pemimpin itu mulai fokus pada kebutuhan sosial dan emosional para anggota timnya. Dalam tahapan ini, pemimpin bisa saja menandakan pembubaran tim dengan mengadakan perayaan atau bahkan memberikan sertifikat atau penghargaan untuk menandakan penutupan dari tim tersebut. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada tim cohesiveness atau kekompakan tim. Kekompakan tim itu adalah di mana para anggotanya merasa tertarik terhadap tim dan mempunyai motivasi untuk tetap berada dalam tim tersebut. Anggota dari tim yang kompak akan berkomitmen terhadap aktivitas tim, di pertemuan dan merasa senang atas pencapaian tim. Lalu ada determinants of cohesiveness. Pemimpin dapat menggunakan beberapa karakteristik dari struktur tim untuk memengaruhi kekompakan. Yang pertama adalah interaksi tim. Ketika para anggota tim mempunyai interaksi yang sering, mereka akan dapat mengetahui satu sama lain. Mereka juga akan merasa sebagai satu unit dan lebih berkomitmen terhadap tim. Yang kedua adalah tujuan bersama. Ketika para anggota tim setuju dengan tujuan dan arahan yang ada, mereka akan menjadi lebih kompak. Tim yang paling kompak adalah tim yang di mana para anggota timnya merasa terlibat oleh sesuatu yang relevan dan penting. Lalu yang terakhir adalah ketertarikan pribadi terhadap tim yang berarti para anggota tim mempunyai perilaku dan nilai yang sama dan mereka menikmati ketika mereka bersama. Lalu yang selanjutnya itu ada consequences of cohesiveness. Hasil dari kekompakan tim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu moral dan kinerja. Moral biasanya lebih tinggi dalam tim yang kompak karena komunikasi yang baik antara anggota tim, kesetiaan dan partisipasi anggota dalam keputusan serta aktivitas tim. Tim yang kompak biasanya lebih produktif ketika anggota tim merasa pemimpin mereka memberikan dukungan yang cukup dan tim akan kurang kompak jika mereka merasa pemimpin mereka itu kurang baik dan bersifat negatif. Boleh tolong di next? Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kasus in the lead Golden State Warriors. Setelah meraih kejuaraan NBA pada Juni 2015, Golden State Warriors dan pelatih Steve Kerr mempertahankan keseluruhan tim mereka untuk musim 2015 sampai 2016. Komposisi penting dari tim telah bergabung selama sekitar 3 tahun. Sementara tim-tim lain mencoba untuk memperkuat daftar pemain mereka, keberlanjutan dan kekompakan Warriors membuat mereka dianggap sebagai tim dengan pertahanan nomor 1 di liga dan offense nomor 2 di liga. Boleh tolong di next? Keberhasilan Warriors tidak hanya karena penampilan individu yang menonjol, tetapi juga karena kerja tim yang luar biasa. Kerja tim ini sebagian besar berasal dari sekelompok orang yang sangat menjunkai satu sama lain dan suka bersama. Ketika tim dalam perjalanan, mereka pergi makan bersama seperti mengikat atau bonding seperti liga kecil di pesta pizza. Seperti yang diungkapkan oleh seorang reporter dari Wall Street Journal, sebagian besar pemain bola basket profesional pergi sendiri, tetapi Warriors membuat kebiasaan makan bersama dalam jumlah besar dan memutuskan kapan dan di mana harus makan dengan pesan teks di grup seluruh tim. Persahabatan ini membuat Warriors menjadi salah satu tim terbaik di NBA da- dan salah satu yang paling menyenangkan untuk dimainkan dan ditonton. David Lee, seorang penyerang dari tim Warriors ini berkata, chemistry adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Anda memilikinya atau tidak. Boleh tolong di next. Kesimpulannya, seperti halnya dengan Golden State Warriors, lingkungan tim yang ramah dan positif dapat meningkatkan kinerja serta produktivitas serta kepuasan anggota dalam tim. Tim yang kohesif terkadang dapat memberikan energi dan kreativitas yang besar. Salah satu penjelasannya adalah temuan penelitian yang menghubungkan interaksi langsung antara anggota tim dengan produktivitas yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja dalam tim yang kohesif tergantung pada hubungan antara pemimpin dan anggota tim. Tim yang sangat kohesif itu lebih produktif ketika anggota tim merasakan dukungan pemimpinnya dan kurang produktif ketika mereka merasakan permusuhan dari pemimpinnya. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Teams Norms. Nah, norma tim ini adalah standar perilaku informal yang dimiliki bersama oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma berharga karena mereka memberikan kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Nah, untuk gambar di bawah ini menggambarkan dua cara umum di mana norma berkembang. Norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara anggota tim baru, sehingga perilaku pertama sering menjadi preseden untuk bagaimana tim akan berinteraksi. Boleh di next? Selanjutnya adalah what teams members must contribute. Yang pertama itu ada essential teams competencies. Nah, ini ada 5. Yang pertama itu ada goal setting and performance management. Nah, ini adalah anggota tim harus memiliki kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan tujuan tim yang spesifik dan menantang. Dan serta cara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua itu ada planning dan coordination. Nah, ini adalah perencanaan dan koordinasi, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan merupakan penentu penting dari efektivitas tim. Untuk mencapai tujuan anggota, harus ketat mengkoordinasikan dan menyinkronkan kegiatan, informasi, dan sumber daya. Lalu yang ketiga itu ada collaborative problem solving, yaitu anggota tim harus mengenali ketika suatu masalah membutuhkan partisipasi kelompok dan melibatkan anggota tim untuk mencari solusinya. Yang keempat itu ada communication, yaitu terkadang pekerjaan secara individu dapat bertahan dengan keterampilan komunikasi yang buruk. Akan tetapi, kerja tim memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena anggota tim mengungkapkan pikiran mereka, mengajukan pertanyaan, mencari dan memberikan pendapat masing-masing. Lalu yang terakhir itu ada conflict resolution. Nah, ini adalah tim itu perlu mengetahui cara mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara efektif. Bahkan dalam tim yang paling melekat satu sama lain pasti akan muncul konflik. Boleh di next? Lalu kita akan membahas 5 peran dari setiap anggota tim diperlukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Nah, ini ada yang pertama, yaitu ada initiate ideas, yaitu mengusulkan solusi baru untuk masalah tim. Lalu yang kedua itu ada give opinions, yaitu menawarkan pendapat tentang solusi tugas. Lalu yang ketiga itu ada seek information, yaitu untuk meminta fakta yang relevan dengan tugas yang akan diberikan. Lalu yang keempat itu ada summarize, yaitu kaitkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi. Lalu yang kelima ada energize, yaitu merangsang tim untuk bertindak ketika minat turun. Boleh di next? Nah, ada juga, boleh di sebelumnya. Nah, ada juga peran sosio-emosional, yaitu perilaku yang menjaga kesejahteraan emosional orang dan memperkuat identitas sosial, yaitu itu ada encourage, yaitu hangat dan menerima ide dari orang lain. Contohnya itu seperti memuji atau mendorong orang lain untuk menarik kontribusi mereka. Lalu yang kedua itu ada harmonize, yaitu rekonsiliasi konflik kelompok. Nah, itu seperti membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang ketiga itu ada reduce tension, yaitu mencairkan suasana ketika kelompok itu sedang tegang. Lalu yang keempat itu ada follow, yaitu menerima atau setuju dengan ide-ide anggota tim lainnya. Lalu yang terakhir ada compromise, yaitu akan mengubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Boleh di next? Selanjutnya, kita akan membahas tentang leading a virtual team. Nah, virtual team itu adalah kenyataan bagi para pemimpin. Nah, virtual team itu dibuat dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang berbagi tujuan dan dihubungkan, terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi tingkat lanjut. Nah, virtual team ini terkadang juga melupakan global team. Jadi, sebuah global team adalah tim kerja lintas batas yang anggotanya terdiri dari berbagai negara atau yang kegiatannya menjangkau beberapa negara. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas uses of virtual teams.
Tim virtual dapat berupa tim lintas departemen, sementara yang mengerjakan proyek tertentu atau bisa juga disebut tim jangka panjang, tim yang diarahkan sendiri. Salah satu keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuannya untuk dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang yang paling berbakat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, menyelesaikan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Beragam orang dapat mendorong kreativitas dan inovasinya. Boleh di next. Selanjutnya ada challenge of virtual teams. Terlepas dari potensi manfaatnya, terdapat bukti yang semakin banyak bahwa tim virtual seringkali kurang efektif dibandingkan dengan tim yang anggotanya bertemu secara langsung. Di sini selanjutnya ada to be successful, virtual team leaders can master the following skills. Yang pertama ada select the right team members. Pemimpin tim virtual yang efektif menaruh banyak perhatian untuk mendapatkan perpaduan yang tepat antara orang-orang yang ada dalam tim. Anggota tim membutuhkan perpaduan yang tepat antara keterampilan teknis, interpersonal, dan komunikasi agar dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan virtual. Selanjutnya ada start of right. Para pemimpin memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengenal satu sama lain dan membangun hubungan yang saling percaya. Tentang tim virtual menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka awal adalah salah satu cara terbaik untuk membuat orang berkumpul sebagai sebuah tim dan dengan cepat melalui tahap pembentukan. Yang ketiga ada use technology to build relationship. Para pemimpin juga menerapkan teknologi untuk membangun hubungan. Para pemimpin mengadakan rapat tim dengan menggunakan Skype, misalnya agar orang dapat saling mengenal satu sama lain dan memperjelas peran serta tugas-tugas proyek mereka. Yang keempat ada agree on ground rules. Agar pemimpin membuat peran, bertanggung jawab, dan wewenang setiap orang menjadi memiliki bagiannya masing-masing. Semua anggota tim harus secara eksplisit memahami tujuan tim dan individu, tenggat waktu, dan harapan untuk partisipasi dan kinerja dalam pekerjaannya. Boleh di next. Lalu selanjutnya yang handling team konflik. Setiap kali orang bekerja sama dalam tim, beberapa konflik tidak dapat dihindari. Baik memimpin tim virtual maupun tim yang anggotanya bekerja berdampingan, membawa konflik ke tempat terbuka dan menyelesaikannya secara efektif adalah salah satu tugas terpenting pemimpin tim. Konflik mengacu pada interaksi yang tulis di mana satu pihak berusaha menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Manajemen konflik yang efektif memiliki dampak positif terhadap kekompakan dan kinerja tim. Tim yang berkinerja tinggi biasanya memiliki tingkat konflik yang lebih rendah, dan konflik lebih sering dikaitkan dengan tugas daripada hubungan interpersonal. Selain itu, tim yang mencerminkan pola konflik yang sehat biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan rasa saling menghormati. Selanjutnya ada types of conflict. Yang pertama ada text conflict, mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada relationship conflict, mengacu pada ketidakcocokan pribadi yang menciptakan ketegangan dan perasaan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa konflik tugas dapat bermanfaat karena mengarah pada pengambilan keputusan dan pengelolaan yang lebih baik. Di sisi lain, konflik hubungan biasanya dikaitkan dengan konsekuensi negatif bagi efektivitas tim. Satu studi tentang tim manajemen puncak misalnya menemukan bahwa konflik tugas dikaitkan dengan kualitas keputusan yang lebih tinggi, komitmen yang lebih besar, dan lebih banyak penerimaan keputusan. Sementara keadaan konflik hubungan secara signifikan mengurangi hasil yang sama. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada balancing conflict and cooperation. Ketika orang-orang dalam tim bekerja sama, hanya demi keselarasan, masalah biasanya muncul. Dengan demikian, tingkat konflik mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik karena berbagai sudut pandang diekspresikan. Namun, konflik yang terlalu kuat yang berfokus pada masalah pribadi daripada masalah pekerjaan atau yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak produktivitas, meretakkan hubungan, dan mengganggu pertukaran ide dan informasi yang sehat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di 10.7C ini dibahas mengenai penyebab konflik. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik. Salah satu penyebab utama konflik adalah persaingan atas sumber daya, misalkan uang, informasi, ataupun persediaan. Nah, dengan cara yang sama, konflik ini seringkali terjadi hanya karena orang-orang ini menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan tujuan ini adalah hal yang wajar dalam organisasi, misalnya saat penjualan, sasaran departemen dengan pengiriman cepat atas pesanan baru mungkin bertentangan dengan sasaran departemen manufaktur untuk kualitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab ini dapat menimbulkan konflik.
Nah, contohnya adalah pertimbangan kerugian bernilai miliaran dolar pada tahun 2012 di JP Morgan Chase. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana penerapan strategi perdagangan beresiko rendah yang hati-hati oleh perusahaan gagal begitu parah. Nah, menarik, yaitu adalah banker senior yang ikut disalahkan atas masalah ini telah menang sepenuhnya kepercayaan dari CEO dari si JP Morgan ini, yaitu Jamie Dimon. Nah, setelah dia memimpin perusahaan melalui keuangan tahun 2008 ini, sering keluar kantor karena sakit pada tahun 2010, dan konflik serta perpecahan yang berkepanjangan mengenai peran dan tanggung jawab muncul. Nah, lalu ada 10.7D, yaitu Style to Handle Conflict. Nah, tim dan juga individu mengembangkan gaya khusus untuk menangani konflik. Berdasarkan pada keinginan ini untuk memuaskan kekhawatiran mereka sendiri dengan pihak lainnya. Nah, contohnya adalah dengan menggambarkan 5 gaya penanganan konflik terhadap pada gambar 10.7. Nah, dua dimensi utama tersebut adalah sejauh mana seorang bersikap asertif versus tidak asertif dan kooperatif versus tidak kooperatif dalam pendekatannya terhadap konflik. Nah, pertama itu dengan gaya mendominasi atau mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan harus digunakan ketika tindakan cepat ataupun tegas sangat penting dalam sebuah masalah-masalah atau tindakan yang tidak populer. Nah, misalnya pada saat keadaan darurat atau pemotongan biaya yang mendesak. Nah, yang kedua ini adalah gaya menghindar. Nah, ini tidak mencerminkan sikap asertif dan tidak kooperatif. Nah, ini lebih tepat dalam persoalan sepele, bila tidak ada peluang untuk menang. Nah, kapan penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak ini adalah dengan informasi yang diperlukan atau kapan yang terjadi dengan gangguan. Nah, ada gaya kompromi atau setengah jalan. Nah, ini mencerminkan keduanya yang moderat, yaitu ketegasan dan kegotong royongan. Lalu ada yang keempat, gaya akomodatif, yaitu mencerminkan tingkat kegotong royongan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada gaya berkolaborasi, yaitu mencerminkan tingkat ketegasan yang tinggi dan sikap kooperatif. Selanjutnya, masuk ke 10.7E mengenai negosiasi. Nah, salah satu jenis manajemen konflik yang khas adalah negosiasi, di mana orang-orang terlibat dalam diskusi, memberi dan menerima, serta mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, negosiasi ini biasanya digunakan ketika terjadi konflik yang diformalkan, seperti antara serikat pekerja dan manajemen. Nah, cara bernegosiasi pihak-pihak yang berkonflik ini mungkin memulai negosiasi dari sudut pandang yang berbeda, perspektif, dan dengan niat yang berbeda. Nah, ini mencerminkan pendekatan integratif atau pendekatan distributif. Negosiasi integratif ini didasarkan pada asumsi win dan win, yang diinginkan oleh semua pihak untuk menghasilkan solusi kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, aturan untuk mencapai sebuah solusi win and win ini adalah melalui negosiasi integratif yang didasarkan pada 4 strategi utama, yaitu pemisahan orang, kedua fokus pada kepentingan yang mendasari, terus ketiga mendengarkan dan memahami satu sama lain, lalu yang keempat adalah bersikeras agar hasil yang didasarkan pada standar yang objektif. Nah, ini adalah pentingnya kepemimpinan. Nah, banyak pemimpin yang diminta untuk memfasilitasi tim dibandingkan mengelola bawahan langsung. Terus tim bisa ini adalah efektif dalam memberikan koordinasi dan berbagi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling tergantungan. Lalu yang kedua adalah tim menghadirkan dilema bagi banyak orang. Nah, individu ini harus menyerahkan miliknya kemandirian dan terkadang berkorban demi kebaikan tim. Lalu yang ketiga adalah pemimpin tim berperan besar dalam menentukan apakah sebuah tim ini mencapai kinerja yang tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah tim melalui tahapan perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Lalu dilanjutkan dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk tim virtual dan global. Lalu semua tim ini mengalami konflik karena kelangkaan sumber daya, konflik tujuan, atau perbedaan kekuasaan dan status. Nah, salah satu jenis manajemen konflik ini adalah negosiasi. Nah, pemimpin yang baik ini mencoba menggunakan negosiasi integratif yang didasarkan pada asumsi win and win dibandingkan negosiasi distributif, yang mana masing-masing pihak berupaya mendapatkan sebanyak mungkin hasil yang diinginkan biaya pihak lainnya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang case analysis, tentang decision time atau waktu yang mengambil keputusan. Boleh next. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang bahwa si Ben Dolly dan Casey Stranger ini telah setuju untuk berhenti untuk minum kopi di atrium Starbucks sebelum menuju ke lantai 35 untuk rapat dewan. Nah, Ben ini ngomong nih, Anda dapat tenggelam dalam pikiran, di mana dia itu meletakkan 2 cangkir kopi panas di atas meja. Lalu si Casey ini juga ngomong, menonton John dan Robert dalam satu dewan sebelumnya membantu aku dalam memahami mengapa orang-orang di Kongres ini tidak dapat menyelesaikan apapun. Lalu di sini itu juga dijelaskan nih kalau si Ben itu ngomong kedua pihak telah menyelesaikan posisi mereka yang tidak ada yang akan mengalah. Aku pun takut untuk pertemuan ini. Saya itu lebih suka untuk memiliki saluran akar. Lalu di sini juga dijelaskan tentang, nah, sementara dua raksasa itu bertarung, kita semua harus melakukan semacam kompromi nih, di mana kita itu mengalihdayakan operasi manufaktur ke Cina beberapa tahun yang lalu. Ini itu digunakan biar kita memangkas biaya dan juga berubah nih dengan cepat dan kita itu memiliki keputusan besar. Apakah plastik rekayasa Bishop ini memanfaatkan situasi terbaik di Cina? Nah, kata Ben itu juga ngomong nih, seseorang harus memiliki suara alasan hari ini. Lalu juga diseterukan, Robert telah mengawasi outsourcing ke China dan pada awalnya itu adalah angka yang lebih bagus. Nah, lalu di sini juga diseterukan bahwa saya itu juga setuju tentang penghematan biaya sangat luar biasa, di mana perkakasan ulang tahun dan pembuatan pabrik canggih di Wenzhou oleh orang-orang Cina ini benar-benar mendorong kami ke tingkat baru dalam industri ini. Will di next. Oke, saya akan melanjutkan. Oke, ya, 2012 adalah tahun naga, dan naga sedang mengalami masalah, jawab Ben. Ya, Robert harus menghadapi kenyataan bahwa jika kita tinggal di Cina, kita harus pindah dari Wenzhou. Casey menunjukkan kekurangan pekerja buruk dan semakin buruk. Perkiraan terakhir untuk wilayah itu adalah kekurangan 1 juta pekerja. Ketika upah naik dan peluang lain muncul dengan sendirinya, pekerjaan manufaktur kehilangan daya tariknya di kota-kota. Nah, di pabrik kami, para manajer harus turun dan bekerja di garis. Itu tidak baik. Sekarang untuk mencoba mencegah eksodus industri massal, orang Cina menawarkan stimulus pada industri untuk pindah ke pedalaman negara itu. Interior menawarkan lebih banyak pekerja dan upah yang lebih rendah. Lalu dan pemindahan pabrik akan menunda manufaktur dan membuat pengiriman menjadi lebih sulit, jawab Ben. Ditambah dengan desakan Cina untuk pembayaran penuh sebelum pengiriman. Dan kami melihat beberapa penundaan yang berpotensi serius. Adalah waktu yang tepat untuk melakukan resort, mengembalikan pekerjaan ke AS2 yang baik, kata Casey. Dia akan berusaha keras untuk yang satu ini, dan Anda dan saya tahu bahwa setidaknya 2 anggota Dewan Agustus itu akan mundur dan membiarkannya melakukan apa saja tanpa analisis pro dan kontra yang cermat. Lalu terkadang saya berpikir Frank itu adalah orang yang menyenangkan, selalu menyenangkan, terutama terhadap jurnal, karena dia adalah kursinya. Dan Martha biasanya tidak mengatakan apa-apa, apalagi memberikan pendapat. Dia menatap tangannya saat keadaan menjadi berat. Bisa di next.
Nah, saya akan melanjutkan. Jadi pro untuk Jona jelas, membawa pekerjaan pulang ketika pekerjaan dibutuhkan, memperpendek jalur pasokan, mengurangi biaya pengiriman, menawarkan respons yang lebih cepat kepada pelanggan, dan saya yakin menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Ini sepadan dengan biaya tenaga kerja yang sedikit lebih tinggi. Lalu, dan apa kekurangannya? Masalahnya adalah upah yang lebih tinggi di sini dan biaya untuk memperlengkapi kembali pabrik di negara ini yang telah turun selama beberapa tahun. Lalu Casey bertanya, tapi apakah kita harus membangun pabrik baru jauh di pedalaman Cina? Jawabannya tidak. Dan apakah tenaga kerja interior mereka akan dilatih secara memadai? Saya kira tidak. Pemerintah Cina akan membantu dengan biaya bangunan dan relokasi, tapi tetap saja lalu dijawab, jadi baik Jonah maupun Robert memiliki argumen yang beberapa kelemahan yang mencolok. Apakah ada ruang di sini untuk kompromi? Itu yang ingin saya lihat. Mereka berdua akan mendapatkan sesuatu. Itu merupakan pendapat dari Ben. Lalu Casey menjawab, aku tidak tahu. Saya sangat ingin melihat apa yang disajikan masing-masing dari mereka. Ini akan menjadi percakapan yang menarik. Terus Ben bilang, atau suatu sore di neraka. Saya ingin tahu apa yang mungkin Anda dan saya lakukan untuk membantu Jonah dan Robert menyelesaikan konflik ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Casey? Yes. Jadi next. Oke, selanjutnya pertanyaan dari case analysis ini yang pertama adalah gaya penanganan konflik apa yang muncul di antara anggota dewan? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah gaya akomodator, menghendaki konflik diselesaikan tanpa masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu menyajikan pandangan-pandangan mereka dengan jelas dan berarti. Nah, di dalam kasus ini terlihat bahwa Johanna dan Robert ini memiliki pendapat dan sudut pandang yang berbeda. Nah, selain itu mereka juga menyampaikan dengan tegas sudut pandang mereka. Boleh di next? Pertanyaan yang kedua, pilihan apa yang dimiliki Ben dan Casey untuk membantu menyelesaikan konflik antara Jonah dan Robert? Gaya konflik apa yang mungkin mereka adopsi untuk pertemuan ini? Yang pertama, Ben dan Casey dapat memberikan saran dengan menggabungkan ide dari Johanna dan Robert untuk mencari jalan tengahnya. Yang kedua, dalam pertemuan ini mungkin bisa menggunakan gaya kolaborator karena gaya manajemen konflik ini bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang berkonflik merumuskan kembali persoalannya dan kemudian dicari pemecahannya. Manajemen konflik ini perlu dilakukan apabila persoalan-persoalan yang menimbulkan konflik penting baik kedua belah pihak yang berkonflik. Maka dari itu sekalipun sulit dan membutuhkan biaya-biaya besar tetap harus diupayakan. Ready next. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah saran apa yang akan Anda buat untuk membantu anggota dewan sampai pada keputusan tim yang baik. Nah, para anggota dewan ini bisa menyepakati dua pendapat yang diberikan, tetapi yang akan dijalankan lebih dulu adalah ide yang cocok pada situasi saat ini. Selain itu, anggota dewan juga bisa melakukan survei untuk melihat pendapat mana yang memiliki kecocokan pada saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter 11 yaitu tentang developing leadership diversity. Boleh di next? Nah, ini tim kita terdiri dari yang pertama itu ada Christy Dwi Putri, lalu ada Kelvin, ada Winda, lalu saya sendiri Stefani Pratama, Feni, dan Charlie Wijayanto. Boleh di next? Lalu kita akan membahas tentang leading people who aren't like you. Nah, ini adalah manfaat keragaman yang akan kita bicarakan nanti dalam bab ini. Nah, ini ada salah satu alasan wajah organisasi Amerika mulai berubah. Dengan perempuan dan minoritas perlahan-perlahan pindah ke posisi kepemimpinan tingkat atas. Namun masih banyak tantangan untuk menciptakan beragam organisasi dengan budaya inklusif. Nah, rasisme dan seksisme ini di tempat kerja sering muncul dengan cara yang halus, pengabaian oleh bawahan untuk tugas yang ditugaskan. Kurangnya urgensi dalam penyelesaian tugas itu penting. Jadi mengabaikan komentar atau saran yang dibuat pada pertemuan tim itu juga termasuk yang penting. Nah, banyak pemimpin minoritas berjuang setiap hari dengan masalah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan yang menunjukkan sedikit rasa hormat kepada mereka. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada diversity today. Yang pertama itu ada definition of diversity, yaitu keragaman tenaga kerja, berarti tenaga kerja yang terdiri
dari orang-orang dengan kualitas manusia yang berbeda atau yang termasuk dalam berbagai kelompok budaya. Nah, tujuan para pemimpin saat ini adalah untuk menyadari bahwa setiap orang dapat membawa nilai dan kekuatan ke tempat kerja berdasarkan kombinasi karakter yang ragam. Nah, kalau definition of diversity itu dari perspektif individu, keragaman mengacu pada di mana orang berada, termasuk dimensi seperti usia, ras, status, perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. Lalu ada changing attitudes toward diversity. Nah, ini adalah sikap terhadap keragaman berkembang, sebagian karena mereka harus sebagai pemimpin menanggapi perubahan signifikan dalam masyarakat, termasuk perubahan demografis, pergeseran nilai-nilai sosial, dan globalisasi. Nah, di Amerika Serikat, minoritas sekarang menjadi sekitar 39% dari total populasi. Nah, perempuan itu adalah bagian yang berkembang dari angkatan kerja dan semakin menuntut perlakuan yang lebih adil dan setara. Polling juga menunjukkan bahwa pandangan tentang adat istiadat sosial dan gaya hidup sedang bergeser. Jadi persentase mengatakan masyarakat harus mendorong toleransi yang lebih besar dari orang-orang dengan gaya hidup dan latar belakang yang berbeda meningkat dari 29% pada 1999 menjadi 44% pada 2013. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah pentingnya kepemimpinan. Nah, banyak pemimpin yang diminta untuk memfasilitasi tim dibandingkan mengelola bawahan langsung. Nah, tim ini bisa efektif dalam memberikan koordinasi dan berbagi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung. Yang kedua, dengan menghadirkan dilema bagi banyak orang. Nah, individu ini harus menyerahkan miliknya, kemandirian, dan terkadang berkorban demi kebaikan tim. Lalu yang ketiga adalah pemimpin memiliki peran besar dalam menentukan apakah suatu tim ini mencapai kinerja tinggi. Lalu yang keempat ada tim melalui tahapan perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tim pembimbing ini melalui tahap-tahap ini adalah bagian penting dari kepemimpinan tim. Lalu ada prinsip-prinsip ini yang berlaku untuk tim virtual dan global. Nah, ini menjadi pemimpin bahkan lebih menantang ketika dipisahkan oleh perbedaan bahasa dan budaya. Lalu ada semua tim mengalami konflik karena kelangkaan sumber daya, konflik tujuan atau perbedaan kekuasaan dan status. Lalu ada salah satu jenis manajemen konflik yaitu negosiasi. Nah, ada nilai keberagaman organisasi yang akan dibahas di 11.2C, yaitu ada alasan strategis yang jelas mengapa CIA dan M16 harus lebih beragam untuk mencerminkan realitas global yang baru. Namun, semua organisasi memerlukan keberagaman pemikiran untuk mencerminkan realitas global yang baru dengan mencapai kinerja yang tinggi. Nah, menurut hasil sebuah penelitian, perusahaan yang memiliki tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi memiliki presentase karyawan perempuan dan laki-laki non-kulit putih lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kurang inovatif. Nah, studi terbaru lainnya menunjukkan bahwa kecerdasan kolektif suatu tim meningkatkan ketika ada lebih banyak anggota perempuan dalam tim dan perusahaan yang memiliki lebih banyak perempuan memiliki kepemimpinan puncak yang beragam, yang mengungguli rekan-rekan mereka secara finansial. Lalu ada di 11.3 yaitu tantangan yang dihadapi oleh minoritas. Nah, menciptakan lingkungan inklusif di mana semua individu ini merasa dihormati, dihargai, dan mampu mengembangkan bakat unik mereka, itu merupakan hal yang sulit. Nah, kebanyakan orang ini termasuk para pemimpin memiliki kecenderungan alami menuju etnosentrisme yang mengacu pada keyakinan bahwa budaya dan subkultur seseorang secara inheren lebih unggul dibandingkan budaya lain. Nah, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Profesor Psikologi Harvard, Mazari Madaji, menunjukkan bahwa otak manusia tampak untuk diprogram untuk mengkategorikan orang berdasarkan ras dalam 1/5 detik pertama setelah melihat dan menghadapi orang tersebut. Nah, penelitian si Banaji ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kecenderungan yang mendarah daging terhadap ras yang bias. Nah, meskipun mereka tidak menyadari dan bahkan tidak menyetujui bias tersebut. Lalu di 11.3a ada prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Salah satu masalah signifikan di banyak organisasi adalah prasangka,
yang merupakan perasaan tidak menyenangkan atau opini yang dibentuk tanpa memperhatikan fakta. Nah, orang yang berprasangka buruk ini cenderung melihat yang berbeda sebagai kekurangan. Salah satu aspek prasangka dalam stereotip, yaitu stereotipe adalah keyakinan atau gambaran yang kaku, berlebihan, tidak rasional, dan biasanya negatif yang berkaitan erat dengan sekelompok orang tertentu. Ketika seorang pemimpin dan perusahaan itu melakukan sikap yang merugikan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangkanya. Nah, itulah terjadilah diskriminasi. Nah, biasanya perempuan ini lebih rendah dilakukan diskriminasi dari laki-laki yang merupakan diskriminasi gender. Nah, misalnya beberapa tahun yang lalu, seorang manajer di sebuah bank besar menghadapi penolakan dari seniornya, pemimpin karena dia ingin memperkerjakan pelamar India yang mengenakan sorban. Nah, diskriminasi seperti ini tidak hanya tidak etis, namun juga ilegal di Amerika Serikat. Para pemimpin harus menyadari bahwa ada sejumlah undang-undang federal dan negara bagian yang melarang berbagai jenis diskriminasi. Banyak perusahaan lain termasuk Coca-Cola, General Motors, Mitsubishi, eBay, dan lainnya merasa terganggu dengan tuntutan yang menuduh perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut dan melarang diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, cacat fisik, atau beragam karakteristik lainnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minoritas selanjutnya mengenai the glass ceiling. Nah, ini itu tentang bagaimana bias di bawah ini sebagian dapat diserahkan sebagai membangun langit-langit kaca atau dengan the glass ceiling. Nah, the glass ceiling ini juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan batasan kasat mata atau juga hambatan yang tidak terlihat dan dapat menghalangi kemajuan karir seseorang, terutama bagi individu dan juga kelompok yang secara minoritas ataupun secara kelompok ini kurang diwakili dalam waktu organisasi atau industri. Nah, batasan ini juga menyebabkan seseorang atau individu itu sulit bahkan tidak mungkin mendapatkan posisi kepemimpinan atau tingkat karir tertentu. Atau meskipun itu dia punya kualifikasi, kompetensi, ataupun potensi yang sesuai. Boleh di next? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel di mana ini tuh perbedaan antara pria dan wanita pada presentasi waktu dalam mereka menghabiskan waktu-waktu tugas rumah tangga berdasarkan pada satu survei di Amerika Serikat. Nah, di sini tuh pada tabel yang berwarna merah itu melambangkan seorang pria, sedangkan kalau yang warna hijau itu melambangkan wanita. Nah, yang pertama itu kita melihat nih dari take time off work for child sickness atau pengambilan waktu atau cuti waktu pada saat anak sakit. Di sini tuh kita bisa lihat kalau persentase dari wanita itu lebih besar dari pria, yaitu wanita sebesar 51%, sedangkan pria hanya 9%. Lalu pada saat faktor yang kedua ini kita lihat help with homework. Ini tuh kayak membantu cara kita itu pada saat pekerjaan rumah, di mana kita itu melihat kalau misalkan wanita itu memiliki presentasi sebesar 37%, sedangkan pria sebesar 9%. Lalu yang ketiga ada organized activities for children. Nah, ini tuh lebih mengarah pada tata kelola dari aktivitas anak pada saat di rumah. Di sini itu terdapat perbedaan cukup signifikan ya, di mana anak biasa perempuan itu memiliki persentase sebesar 61%, sedangkan pria hanya 3% saja. Lalu pada faktor yang keempat kita bisa lihat dari survei mengenai shop for groceries atau berbelanja di pusat grosir. Di sini itu kita bisa lihat kalau presentasi wanita itu lebih besar sebesar 51% dibandingkan pria yang hanya 7%. Lalu yang ini tuh juga dari berdasarkan survei kelima yaitu tentang prepare meals atau persiapan makanan. Di sini tuh wanita lebih unggul sebesar 50% dan juga pria itu cukup signifikan perbedaannya yaitu dengan 9% saja. Lalu ada survei terakhir mengenai clean the house atau pembersihan rumah. Jadi itu presentasi wanita itu lebih besar yaitu dengan 45% dan pria hanya 5% saja. Boleh di next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi in the lead. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang soal kasus dari Ingabel Lloyd of London. Nah, di sini itu secara singkat, Ingabel itu memulai karir industrinya pada bidang asuransi pada tahun 1980-an. Dia itu satu-satunya wanita dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 30 penjamin emisi asuransi. Nah, kita itu cukup jantan dalam perilaku Anda, kata Bell. Saat Bell mengeluh poster wanita setengah telanjang yang dimilikinya dipasang di sekitar kantor, rekan kerjanya itu menanggapi dengan menempelkannya di kursi dan komputernya. Nah, pada tahun 2013, Bell ini diangkat sebagai CEO wanita pertama di Lloyd of London, di mana wanita ini tidak diizinkan berada di ruang penjamin emisi pada tahun 1972, dan bahkan pada awal 1980-an, katanya itu tidak terdapat pada masuk gedung Lloyd sebagai seorang wanita yang mengenakan celana panjang. Boleh di next. Nah, lalu di sini tuh dia juga menjelaskan kalau si Bell ini mengalami pengalaman sebagai pemimpin wanita dalam industri yang sangat didominasi sebagai pria dan telah membuatnya sangat sabar akan tantangan yang dihadapi wanita dan juga sebagai minoritas dari wanita tersebut. Nah, serta bias bawah sadar yang dapat mempengaruhi keputusan perekrutan dan promosi. Nah, di sini juga kita perlu tahu melihat statistik seputar perekrutan musisi dan juga orkestra, di mana segera setelah mereka melakukannya, mereka ini di belakang layar memperkerjakan 2 kali lipat jumlah wanitanya, kata si Bell. Nah, Bell ini bekerja dengan sumber daya manusia dengan direktur di layar untuk menemukan cara meminimalisirkan bias yang tidak dapat disadari. Bell ini juga bekerja dengan sumber daya manusia baru dan dapat direktur dari Layet untuk menemukan cara meminimalisasikan bias yang tidak dapat didasarkan. Boleh di next. Nah, di sini juga dijelaskan kalau Bell itu menyatakan kalau dia menolak untuk posisi manajemen pertama yang ditawarkan kepadanya. Sebagai banyak wanita, budaya yang berorientasi pada laki-laki itu membuatnya merasa bahwa dia itu tidak memilikinya. Keterampilannya hanya sebagai seorang pemimpin wanita, mengajaknya makan malam dan bertanya mengapa dia menolak pekerjaan tersebut. Dia itu mulai mengembangkan kepercayaan diri dan juga ketegasan dalam pindah dalam posisi kepemimpinannya. Bell ini juga percaya kalau keragaman ini sangat penting di seluruh organisasi, mau organisasi apapun. Lights ini juga tidak bisa sukses di bidang global ini, katanya. Dia itu juga menganggap kalau pekerjaan orang itu yang sama, dari belakang layar juga sama. Selain itu, Bell ini juga menganggap kalau percakapan tentang bagaimana membuat seorang ini merasa tidak enak dapat disertakan sebagai bagian yang penting dari pertanggungjawaban dari sebagai kepemimpinan tersebut. Boleh next. Nah, di sini juga kita dapat menyimpulkan kalau dari kasus Bell ini, dia itu mengatakan kalau dia itu menolak posisi manajemen pertama yang ditawarkan. Karena di sini tuh seperti banyak wanita, budaya yang berorientasi pada laki-laki yang membuatnya merasa kalau dia itu tidak memilikinya. Keterampilan ini juga setelah sebagai seorang pemimpin wanita, dia itu juga mengajak makan malam dan bertanya tentang mengapa dia menolak pekerjaan tersebut nih. Dan juga dia mulai mengembangkan kepercayaan dirinya dan juga ketegasan biar dia pindah dalam posisi kepemimpinan tersebut. Bell itu juga percaya kalau keragaman ini juga sangat penting dalam seluruh organisasi. Bell ini juga menganggap kalau Lions ini tidak bisa berkembang atau sukses di dunia global saat ini. Bell juga mengungkapkan kalau jika seseorang memperkerjakan seorang yang sama di latar belakang yang sama. Selain itu juga Bell menganggap kalau percakapan itu sangat penting tentang bagaimana membuat orang merasa disertakan sebagai bagian dalam pertanggungjawaban kepemimpinannya. Boleh next.
Di sini saya juga akan menjelaskan tentang survei atau West Women Leads. Nah, berdasarkan survei dari Amerika Serikat ini juga, di sini tuh dapat dilihat kalau penghasilan wanita itu lebih besar 65% apabila di sebuah perusahaan tersebut di mayoritas sebagai perempuan dibandingkan tidak ada perempuan. Nah, mereka itu juga ada minat untuk tumbuh dalam pendekatan kepemimpinan atau digunakan juga dalam kontribusi dalam hal positif ini. Selain itu juga wanita juga sering menggunakan gaya kepemimpinan yang berbeda dari pria. Dan juga biasanya pada saat mereka melakukan pelaksanaan organisasi tersebut, wanita itu lebih efektif dalam lingkungan. Dan juga dia itu penuh dengan gejolak dan beragam budaya saat ini. Lalu juga ada beberapa bukti kalau laki-laki ini mungkin kurang mempengaruhi pada angkatan kerja di Amerika Serikat. Dan juga perempuan itu lebih dominan dibandingkan dengan pekerja pria. Lalu juga karena pendekatan perempuan ini juga selaras dengan kebutuhan dan lingkungan nilai-nilai yang multikultural. Di sini juga misalkan tentang pengembalikan gender yang menakjubkan dalam pendidikan Amerika Serikat. Dan juga dengan adanya anak perempuan yang mengambil alih juga, hampir setiap peran kepemimpinan dari taman kanak-kanak hingga seorang anak tersebut menjadi seorang pasca sarjana. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai women as a leaders. Nah, menurut James Cabarino, seorang penulis dan profesor pembangunan manusia di Universitas Cornell, di mana wanita itu lebih mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat modern dari orang-orang memperhatikan, mematuhi aturan, kompeten secara verbal, dan berurusan dengan hubungan interpersonal di kantor. Pengamatannya didukung oleh fakta bahwa pemimpin wanita biasanya dinilai lebih tinggi oleh bawahan dalam keterampilan interpersonal serta pada faktor-faktor seperti perilaku tugas, komunikasi, kemampuan untuk memotivasi orang lain, dan pencapaian tujuan. Pemimpin perempuan dinilai memiliki pengaruh yang lebih diidealkan, memberikan motivasi yang lebih inspirasional, lebih perhatian terhadap individu, dan menawarkan lebih banyak rangsangan intelektual. Pengaruh yang diidealkan berarti pengikut mengidentifikasi dan ingin meniru pemimpin. Pemimpin dipercaya dan dihormati, mempertahankan standar yang tinggi, dan dianggap memiliki kekuatan dari posisi yang dipegang. Motivasi inspirasional berasal dari pemimpin yang menarik secara emosional dan simbolis keinginan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan membantu mencapai tujuan organisasi. Pertimbangan individu berarti setiap pengikut diperlakukan sebagai individu, tetapi semuanya diperlakukan secara adil. Kebutuhan individu itu diakui, dan tugas didelegasikan kepada pengikut untuk memberikan kesempatan untuk belajar. Stimulasi intelektual itu berarti mempertanyakan metode saat ini dan menantang karyawan untuk berpikir dengan cara yang baru. Bisa tolong di next? Oke, selanjutnya ada is leader style gender driven atau apakah gaya kepemimpinan itu didorong oleh gender? Nah, beberapa peneliti telah meneliti pertanyaan apakah wanita itu memimpin secara berbeda dari pria atau laki-laki. Penelitian ilmu sosial menunjukkan bahwa kualitas yang dominan komunal seperti kasih sayang dan kebaikan itu lebih terkait dengan perempuan. Pada umumnya, kualitas agen yang dominan seperti ketegasan dan daya saing itu lebih kepada pria.
Jadi secara umum wanita itu lebih menyukai lingkungan yang kurang kompetitif nih daripada pria. Pria itu cenderung lebih kolaboratif dan lebih peduli dengan pembangunan hubungan yang inklusivitas, partisipasi, dan kepedulian. Nah, penulis Judy B. Rosner menyebutkan pendekatan perempuan terhadap kepemimpinan sebagai kepemimpinan interaktif. Pemimpin menyukai proses konsensual dan kolaboratif, dan pengaruh berasal dari hubungan daripada posisi kekuasaan dan otoritas. Nah, dan juga beberapa psikolog itu telah menyarankan nih bahwa perempuan itu mungkin lebih berorientasi nih pada hubungan daripada pria karena kebutuhan psikologis yang berbeda yang berasal dari pengalaman awal. Perbedaan antara orientasi hubungan laki-laki dan perempuan ini terkadang digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan itu tidak dapat memimpin secara efektif. Karena perempuan ini kayak gagal menjalankan kekuasaan. Namun pemimpin laki-laki dapat mengasosiasikan kepemimpinan yang efektif dengan proses kontrol dari atas ke bawah. Boleh tolong di next? Oke, baik. Selanjutnya ada In the Lead dari Cindy Sadowski, United Airlines. Nah, di sini jadi 25 tahun yang lalu, Cindy Sadowski berhenti dari pekerjaannya mengajar bahasa Prancis di SMA dan pergi untuk bekerja sebagai agen reservasi untuk United Airlines. Hari ini dia adalah wakil presiden yang bertanggung jawab operasi untuk hub terbesar United di Bandara Internasional O'Hare. Setelah bergabung dengan perusahaan, Sadowski menduduki posisi dengan tanggung jawab yang semakin meningkat, termasuk menjadi manajer umum hubungan United di Bandara Internasional Dulles, Washington di Dulles, Washington. Sejak awal karirnya bersama United, Sadowski itu ingin beroperasi karena dia menyukai gagasan menjembatani kesenjangan antara apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terjadi di markas. Di O'Hare, tempat dia itu mengawasi 4.000 karyawan dan 600 penerbangan dalam satu hari. Waktu favoritnya adalah jalan-jalan sore mingguan di Jalan O'Hare dan jalan-jalan pagi mingguan melalui terminal. Mengapa? Karena mereka memberinya kesempatan nih untuk terhubung dengan karyawan dan pelanggan. Pete McDonald, Chief Operating Officer dari Induk United UAL Corporation, mengatakan ada masalah operasi yang serius di O'Hare. Jadi mereka menempatkan paling banyak orang komunikatif dalam pekerjaan. Dia ada di mana-mana. Dia berbicara kepada semua orang. Lalu kata Don Wolfel, Presiden Serikat Mekanik United di O'Hare, pendekatan Sadowski terhadap kepemimpinan lebih kolaboratif daripada perintah dan kontrol. Selain belajar dari karyawan dan pelanggan, Sadowski menekankan reguler pertemuan dengan tim kepemimpinannya untuk membicarakan apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana secara kolaboratif itu memperbaiki masalah apapun. Oke, jadi kesimpulannya dari kasus ini adalah Cindy Sadowski itu mengembangkan tanggung jawab yang semakin tinggi seiring naiknya jabatannya. Tindakan Cindy itu menekankan pertemuan dengan tim kepemimpinannya itu sudah bagus. Hal tersebut bertujuan agar semua kesalahan dan kelalaian yang ada di perusahaan dapat teratasi dengan cepat. Cindy menerapkan kepemimpinan interaktif untuk menangani pekerjaan yang kompleks dan menuntut pengelolaan operasi untuk United Airlines di Chicago. Lalu Cindy harus mampu juga mengatur semua karyawan agar mau dibentuk sesuai arahan yang sesuai, sehingga perusahaan tersebut juga semakin jelas tujuannya.
Setiap pemimpin dapat belajar mengadopsi gaya yang lebih inklusif dengan memperhatikan perilaku nonverbal dan mengembangkan keterampilan seperti mendengarkan, empati, kerjasama, dan kolaborasi. Bisa tolong di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai global diversity. Salah satu sumber keanekaragaman yang berkembang pesat adalah globalisasi, yang berarti bahwa para pemimpin harus menghadapi masalah keragaman di tahap yang lebih luas daripada sebelumnya. Para pemimpin dapat berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain. Bahkan, sesuatu yang tampaknya sederhana seperti jabat tangan itu bisa membingungkan. Jika yang tepat cara berjabat tangan bisa sangat bervariasi. Tidak heran manajer itu kesulitan mengetahui bagaimana bertindak ketika melakukan bisnis dengan orang dari negara lain. Para pemimpin yang dapat mengatasi tantangan keragaman global dengan memahami lingkungan sosial budaya dan dengan mengembangkan kecerdasan budaya yang lebih tinggi untuk mengetahui bagaimana berperilaku itu yang tepat. Bisa tolong di next. Selanjutnya ada the social cultural environment. Nah, perbedaan sosial dan budaya itu dapat memberikan lebih banyak potensi kesulitan dan konflik daripada sumber daya lainnya. Misalnya ini ada setelah ratusan Muslim Somalia karyawan berjalan keluar untuk memprotes tidak diizinkannya waktu istirahat, tambahan untuk berdoa selama Ramadan, pemimpin pabrik pengemasan daging JBS Swift dan Company di Omaha, Nebraska mengubah kebijakan mereka sehingga para pekerja ini bisa berdoa nih pada waktu yang tepat selama bulan Ramadan. Namun hal itu menyebabkan protes nih oleh pekerja non-Muslim yang menuduh preferensial perawatan, menyebabkan para pemimpin itu mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan istirahat ekstra untuk berdoa. Hal ini itu dapat menyebabkan kerusuhan dan para pemimpin Swift bekerja lembur untuk menyelesaikan masalah antar kelompok yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem nilai sosial. Penelitian dilakukan oleh Geert Hofstede pada karyawan IBM di 40 negara menunjukkan bahwa pola pikir dan nilai budaya pada isu-isu seperti individualisme versus kolektivisme sangat memengaruhi hubungan organisasi dan karyawan dan sangat bervariasi di antara budaya. Terdapat 4 dimensi dari sistem nilai nasional, yaitu yang pertama ada power distance. Nilai power distance yang tinggi berarti masyarakat menerima ketidaksamaan atau kesenjangan dalam kuasa antara institusi, organisasi, dan individu. Sementara itu, nilai power distance yang rendah berarti masyarakat mengharapkan kesetaraan dalam kuasa. Yang kedua ada uncertainty avoidance. Nilai uncertainty avoidance yang tinggi berarti masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, dan hal tersebut dapat mendukung kepercayaan dan perilaku yang menjanjikan kepastian dan kenyamanan. Nilai uncertainty avoidance yang rendah berarti masyarakat mempunyai toleransi yang tinggi terhadap hal yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diprediksi. Lalu yang ketiga ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme menggambarkan nilai kerangka sosial yang longgar di mana setiap individu diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri. Kolektivisme adalah preferensi terhadap kerangka sosial yang terjalin erat di mana masyarakat saling memperhatikan dan melindungi satu dengan yang lain. Lalu yang keempat ada masculinity dan femininity. Masculinity ini mencerminkan preferensi terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, sentralitas kerja, dan kesuksesan dari materi. Sementara itu, femininity ini mencerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan kelompok, dan kualitas kehidupan. Lalu yang selanjutnya ada developing cultural intelligence. Dalam lingkungan multikultural, pemimpin akan paling sukses jika mereka fleksibel secara budaya dan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan cara baru dalam melakukan hal-hal. Dengan kata lain, pemimpin membutuhkan kecerdasan budaya atau cultural intelligence quotient yang tinggi. Kecerdasan budaya mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan
penalaran dan pengamatan untuk menafsirkan isyarat dan situasi yang tidak dikenal. Juga menyusun tanggapan perilaku yang sesuai. Kecerdasan budaya mencakup 3 komponen yang bekerja sama. Yang pertama itu ada kognitif, itu mencakup kemampuan observasi dan pembelajaran seseorang dan kemampuan untuk menangkap petunjuk untuk memahami sesuatu. Lalu yang selanjutnya itu ada emosional, merupakan aspek yang mencakup kepercayaan diri dan motivasi seseorang. Lalu yang terakhir ada fisik. Komponen fisik ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah pola bicara, ekspresi, dan bahasa tubuh agar dapat selaras atau sesuai dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Boleh tolong di next? Lalu ada leadership implication. Untuk memimpin secara efektif dalam lingkungan global yang beragam, pemimpin harus menyadari perbedaan budaya dan subkultur. Bagaimana perilaku pemimpin dirasakan berbeda dari budaya ke budaya, misalnya ada variasi yang luar biasa di berbagai negara tentang apa yang diharapkan orang untuk dilakukan dan menjadi pemimpin. Sebagai contoh, haruskah pemimpin menjadi ahli memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan karyawan mereka, atau haruskah mereka menjadi fasilitator yang membantu karyawan menemukan solusi daripada memberi mereka jawaban langsung? Jawabannya itu bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan masalah dapat terjadi ketika pemimpin yang tidak sadar dari suatu budaya berinteraksi dengan karyawan dari budaya yang lainnya. Boleh tolong di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada becoming an inclusive leader. Stage of persona diversity awareness. Yang pertama ada stage 1 yaitu defense. Orang-orang di tahap 1 melihat perbedaan sebagai ancaman terhadap pandangan dunia mereka yang nyaman dan sering menggunakan stereotip negatif atau mengekspresikan sikap prasangka. Yang stage kedua, minimizing difference. Pada tahap 2, orang mencoba untuk meminimalkan perbedaan dan fokus pada persamaan di antara semua orang. Ini adalah tahap di mana bias yang tidak disadari dan tidak kentara paling jelas terlihat karena orang telah bergerak lebih jauh secara terbuka. Stage yang ketiga, acceptance. Pada tahap ketiga, lebih banyak wanita dan minoritas berhasil mencapai posisi tingkat tinggi dan para pemimpin mulai memberikan pelatihan keagamaan kepada semua karyawan. Stage 4, adaptation. Ketika orang mencapai tahap 4, mereka mampu berempati dengan orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri dan dapat dengan nyaman berpindah dari satu perspektif budaya ke budaya lain. Para pemimpin pada tahap ini membuat komitmen yang kuat untuk kesetaraan dan komunitas yang luas dan memperbaiki penilaian yang rendah dan kurang dimanfaatkannya perempuan dan minoritas. Stage 5, integration. Kesadaran keragaman. Orang mampu mengintegrasikan perbedaan dan beradaptasi baik secara kognitif dan perilaku. Pada tahap inilah para pemimpin dapat menciptakan organisasi yang tidak memandang gender dan warna kulit. Semua karyawan dinilai berdasarkan kompetensi mereka, maka stereotip dan prasangka benar-benar terhapus. Boleh di next? Selanjutnya, ways to encourage the advancement of women and minorities. Yang pertama sih ada affinity groups. Kelompok afinitas karyawan didasarkan pada identitas sosial seperti jenis kelamin atau ras dan diorganisir untuk fokus pada perhatian karyawan dari grup itu. Kelompok-kelompok ini adalah kadang-kadang disebut jaringan keragaman atau kelompok sumber daya karyawan. Kelompok afinitas karyawan membiarkan individu dengan latar belakang yang sama, berbagi pengalaman dan keberhasilan yang sama, menghentikan strategi, memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi dan memajukan karir mereka. Yang kedua ada minority sponsorship. Sponsorship mengacu pada dukungan kuat dari eksekutif yang memiliki positif kuat yang bersedia mempertaruhkan reputasinya untuk mempromosikan reputasi individu kemajuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Manfaat lain dari sini adalah sponsor memastikan anak didik mereka dipertimbangkan untuk proyek penting dan telah kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Setelah itu, orang dan sponsor lebih banyak cenderung meminta tugas tambahan, minta kenaikan gaji, dan mencari peluang. Namun, hanya 5% minoritas memiliki sponsor dibandingkan dengan 21% pekerjanya. Seperti halnya promosi pekerjaan, ketika pemimpin senior memilih seseorang untuk sponsori, mereka hampir secara otomatis beralih ke orang-orang seperti mereka. Boleh di next? Selanjutnya ada case analysis the trouble with banks. The trouble with banks, Lila Petal berdiri di dekat mesinnya, seperti yang dilakukan selama 8 jam setiap hari kerja selama 6 tahun terakhir.
Lila senang dia punya banyak teman di antara sekitar 400 wanita di pabrik pengolahan makanan. Kebanyakan dari mereka berasal dari India seperti dirinya. Meskipun perempuan Asia membentuk kurang dari 1/5 angkatan kerja perempuan. Lila adalah anggota tim beranggotakan 5 wanita yang melapor ke supervisor Bill Evans. Lila melihat Evans mendekat sekarang, ditemani oleh Jamie Watkins, penjaga toko. Halo Lila, kami datang untuk menjelaskan sesuatu kepada Anda. Evans mulai. Anda pasti pernah mendengar tentang kecelakaan bulan lalu ketika salah satu gadis menangkap gelang di mesin dan memotong pergelangan tangannya. Nah, Komite Keselamatan telah memutuskan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan untuk memakai gelang, cincin pertunangan, anting-anting, atau kalung di tempat kerja. Hanya cincin kawin, alas tidur untuk titik telinga, dan jam tangan diizinkan. Jadi saya khawatir Anda harus melepas gelang Anda. Boleh di next. Lila seperti kebiasaannya mengenakan 3 gelang, 1 baja, 1 plastik, dan 1 emas. Semua wanita Asia yang sudah menikah mengenakan gelang, dan banyak gadis Inggris juga mulai memakainya. Lila menjelaskan bahwa dia adalah seorang istri Hindu dan gelang itu penting bagi agamanya. Jangan ribut Lila, kata Evans dengan gigi terkatup. Saya sudah harus berteriak pada Hansa Petel dan Mira Desai. Mengapa kalian semua tidak bisa seperti Minasah? Dia tidak keberatan melepas gelangnya. Begitu juga gadis-gadis Inggris. Lila dapat melihat bahwa Evans sangat marah, jadi hampir menangis dia melepas gelangnya. Namun ketika keduanya sudah pindah, dia mengganti gelang emasnya dan melanjutkan pekerjaannya. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Dalam 2 atau 3 hari, manajer pabrik Sam Jones itu memperhatikan bahwa semua perempuan Asia mengenakan gelang mereka lagi. Beberapa bahkan mengenakan lebih nih dari sebelumnya. Saya terkejut dengan tanggapan yang dibawa oleh pembatasan sederhana dan masuk akal tentang pemakaian perhiasan ini, kata Jones kepada penasihat ketenagakerjaan hubungan ras regional. Saya telah memiliki beberapa perwakilan dari perempuan Asia yang memprotes larangan tersebut. Belum lagi oleh individu atas instruksi suami mereka. Selain itu, saya baru saja menerima surat dari sesuatu yang disebut Komite Penasihat Asia, meminta agar larangan itu dicabut sampai kami bertemu nih dengan perwakilan mereka. Kekuatan ketidakpuasan ini telah mendorong saya untuk berbicara dengan Anda. Perhiasan merupakan bahaya keamanan dan kebersihan di situs ini, sehingga harus dilepas. Dan saya takut nih, jika saya berbicara dengan Komite Asia ini, mereka akan berubah menjadi sekelompok militan yang akan menyebabkan segala macam masalah. Pada saat yang sama, kami tidak dapat membayar penghentian pekerja apapun. Apa yang Anda sarankan? Bisa next. Selanjutnya, beberapa hari kemudian penasihat telah mengatur agar Tuan Singh dari Dewan Hubungan Masyarakat setempat untuk berbicara dengan Jones dan manajer lainnya. Singh menjelaskan menurutnya tidak ada kendala yang timbul dari ketaatan beragama yang menghalangi penerapan larangan gelang. Namun, dia mencontohkan gelang memang memiliki dasar adat yang lebih kuat dari dasar tradisi Inggris untuk cincin kawin. Gelang adalah tanda tidak hanya pernikahan tetapi juga penghargaan di mana seorang istri dipegang oleh suaminya. Semakin banyak gelang dan semakin besar nilainya, maka semakin tinggi harga diri dan semakin tinggi status sosialnya. Tradisi ini juga memiliki nuansa keagamaan karena pemakaian gelang oleh istri menunjukkan bahwa masing-masing mengakui yang lain sebagai layak dalam hal pemenuhan kewajiban agama mereka. Posisi ini semakin rumit karena wanita melepas gelang mereka jika mereka janda, dan beberapa orang khawatir bahwa melepas gelang dapat menyebabkan kematian suami mereka. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya pertanyaan yang pertama, apa reaksi awal Anda terhadap cerita ini? Menurut Anda, mengapa Anda memiliki reaksi ini? Boleh di next? Oke, jawaban dari pertanyaan pertama ini adalah reaksi awal kami adalah bahwa tindakan Evans adalah salah. Jadi kami mendapat reaksi ini karena kami pikir dia tidak menghormati karyawannya dan budaya mereka. Dan karena itu dia tidak bertindak sebagai pemimpin yang baik. Apalagi dengan budaya yang berbeda dalam organisasi Anda. Jadi Anda harus berhati-hati. Beberapa orang
dapat memiliki budaya yang sangat kuat dengan prinsip yang sangat kuat. Nah, dalam hal ini, wanita India sangat menghargai gelang mereka, dan itu sangat penting bagi mereka dan suami mereka. Jika Anda bertindak seolah-olah Anda tidak menganggap serius budaya dan norma mereka, itu dapat menyebabkan mereka benar-benar tidak bahagia di dalam organisasi. Nah, ketika moral menurun karena merasa tidak dihargai dan dihormati, kinerja mereka kemungkinan besar akan menurun juga dan mungkin menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan. Nah, ketika kami melihat reaksi Evan, kami tidak berpikir dia memiliki kemampuan atau pemahaman tentang bagaimana menangani situasi dan bagaimana mendekati wanita India ini. Nah, dia bahkan membandingkan mereka dengan wanita Inggris yang memiliki budaya yang sama sekali berbeda. Jadi, Anda tidak dapat membandingkan kedua budaya ini seolah-olah mereka sama. Jadi, next. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai berdasarkan informasi yang terbatas ini, bagaimana kita menilai organisasi ini dalam hal pengembangan keragaman pemimpin. Boleh di next. Nah, berdasarkan diskusi dari kelompok kami itu akan menilai mereka yang rendah karena kami itu pikir kalau mereka itu tidak mengenangani situasi dengan cara yang baik. Seperti yang dibahas di atas, Evans ini tidak menghormati perempuan India dan budaya mereka. Nah, dari ketidaktahuan ini juga dapat menyebabkan orang menjadi sangat acuh tak acuh karena mereka itu tidak merasa kalau mereka itu tidak dihargai sama sekali. Nah, di satu sisi juga setelah mereka melihat reaksi para karyawan atau bahkan karyawan sendiri datang atas perintah suaminya, mereka itu tidak terlalu cuek. Evans sendiri juga berbicara dengan Komite Asia untuk mencari solusi untuk masalah ini. Nah, si Evans ini juga tidak benar-benar melakukan ini demi karyawannya, tetapi demi organisasi karena mereka tidak mampu membayar penghentian kerja. Jadi kami itu juga masih berpegang pada pernyataan kalau mereka itu tidak menangani dengan baik. Nah, di sini juga karena mereka masih tidak peduli dan tidak menghormati karyawan mereka tetapi mencabut larangan karena mereka disuruh melakukannya, mereka itu hanya menginginkan cara yang terbaik dalam organisasi. Tetapi tidak setidaknya mereka itu mencoba untuk mencari solusi sekarang dengan Komite Asia. Boleh di next. Baik, di pertanyaan ketiga ini, jika Anda adalah seorang eksekutif puncak di perusahaan ini, bagaimana Anda menangani masalah ini? Nah, pertama, kami akan menunjukkan rasa hormat kami kepada wanita India dan kami tidak akan pernah membuat mereka melepas gelang tanpa berdiskusi dengan kami. Nah, kami ini akan meminta pendapat mereka karena ada beberapa masalah keamanan dan betapa pentingnya gelang itu bagi mereka. Nah, ketika menjadi jelas itu mungkin adalah sangat penting bagi wanita India. Nah, kami akan mencari solusi yang lain. Nah, solusi sederhana adalah dengan menerapkan kebijakan seragam, sehingga tangan dan lengan ditutupi pakaian. Dengan cara ini, mereka masih diperbolehkan memakai gelang dan gelang mereka, dan tidak akan menyebabkan gangguan atau penghentian. Nah, ini akan membuat karyawan Anda senang dan mereka akan menghormati Anda sebagai seorang pemimpin, karena Anda menunjukkan empati dan berpikir serta peduli terhadap mereka. Nah, sebagai seorang eksekutif puncak, sangat penting untuk menggunakan kecerdasan budaya Anda, terutama dalam hal ini. Nah, ini adalah kemampuan untuk menggunakan penalaran dan pengamatan untuk menafsirkan situasi yang tidak dikenal dan merancang respon perilaku yang sesuai. Baik, sekarang kita berada di ujung hasil representasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penyebutan kata di presentasi kami. Terima kasih.